Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya satu pribadi yang sama bisa jadi 100% Tuhan, tapi di saat yang sama juga 100% manusia? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar salah satu teka-teki paling mendasar dalam iman Kristen, Kristologi. Yuk, langsung aja kita mulai. Ini dia nih, pertanyaan intinya. Sebuah paradoks yang jujur aja bikin para teolog gereja di zaman dulu itu pusing tujuh keliling. Gimana coba? Dua hal yang kayaknya saling bertolak belakang, Tuhan yang tanpa batas dan manusia yang terbatas, bisa menyatu dengan sempurna dalam satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi fokus utama kita. Oke, untuk bisa memecahkan misteri ini, kita harus mulai dari dua fondasi utama yang nggak bisa ditawar-tawar, yang langsung diberikan oleh Alkitab. Anggap aja ini dua kepingan puzzle pertama yang paling krusial. Jadi, prinsip utamanya gini, kita harus pegang kedua kebenaran tentang Yesus ini barengan. Bukan dibagi dua jadi 50-50 ya, tapi utuh, 100% ilahi dan 100% manusia. Kalau salah satunya aja kita lepas, wah, kita bakal kehilangan inti dari siapa dia sebenarnya. Oke, kita lihat kepingan puzzle yang pertama. Keilahiannya yang penuh. Injil Yohanes itu membukanya dengan pernyataan yang, wow, tegas banget. Firman itu adalah Allah. Ini tuh bukan status yang baru dia dapat loh ya, tapi ini emang udah jadi naturnya dari kekekalan, dari sebelum segala sesuatu ada. Dan buktinya itu nggak cuma satu ayat itu doang. Di banyak bagian lain, Alkitab terus menegaskan hal yang sama. Dia disembah selayaknya Allah, dan disebut punya kepenuhan ilahi. Jadi, poin pertama ini kita kunci ya. Yesus adalah 100% Allah. Sekarang, kita lanjut ke kepingan puzzle yang kedua, yang sama pentingnya, kemanusiaannya yang penuh. Ayat ini dengan jelas bilang kalau pengalamannya sebagai manusia itu nyata banget. Dia menghadapi godaan yang persis plek kayak yang kita hadapin tiap hari. Jadi, kemanusiaannya itu bukan ilusi atau sekedar acting doang ya. Dia benar-benar lahir, beneran ngerasain lapar, capek, dan pada akhirnya merasakan sakitnya kematian fisik. Ini adalah pengalaman manusia yang otentik, dan ini penting banget buat kita pegang untuk ngerti bagian selanjutnya. Nah, dengan dua kebenaran yang seolah-olah bertentangan ini, banyak pemikir di masa lalu coba-coba cari jalan pintas. Mereka berusaha menyederhanakan paradoks ini, tapi bukannya nemu jawaban, upaya penyederhanaan ini justru membawa mereka ke jalan buntu yang berbahaya, yang kemudian dikenal sebagai ajaran sesat atau bidat. Coba deh perhatiin polanya di sini. Ini menarik banget. Ada Arianisme, yang rendahin keilahiannya, bilang Yesus cuma ciptaan. Terus kebalikannya, ada Doketisme, yang nolak kemanusiaannya, bilang tubuhnya cuma ilusi. Ada lagi, Nestorianisme, yang seolah-olah membelah dia jadi dua pribadi. Dan monofisitisme yang malah mencampur adukan kedua naturnya jadi satu natur baru yang aneh. Semuanya gagal karena, yaitu, terlalu fokus ke satu sisi dan ngorbanin sisi yang lain. Nah, ini perlu kita ingat ya, ini tuh bukan cuma perdebatan teologis yang jelimet dan gak ada gunanya. Kenapa ini begitu serius? Karena taruhannya tuh gede banget. Jawaban yang salah bisa meruntuhkan seluruh pemahaman tentang siapa Tuhan dan gimana cara kerja keselamatan. Makanya, solusi yang definitif itu benar-benar dibutuhkan. Jadi, setelah perdebatan panas selama ratusan tahun, gereja akhirnya sampai pada sebuah formula, sebuah rumusan yang sangat presisi untuk mendefinisikan posisi yang dianggap lurus dan setia pada Alkitab, atau yang biasa kita sebut ortodoks. Dan momen puncaknya itu terjadi di sini. Konsili Chalkedon, tahun 451 Masehi. Coba bayangin deh, para uskup dan teolog top dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk merumuskan satu definisi yang bakal jadi pegangan iman Kristen selama ribuan tahun ke depan. Dan inilah jawabannya. Kuncinya diungkapkan dalam 4 kata yang kedengarannya sederhana tapi padat banget maknanya. Satu pribadi, dua natur. Kalimat singkat inilah yang jadi pembuka seluruh teka-teki. Mari kita bedah bareng-barang. Nah, cara mereka ngejelasinnya itu brilian banget. Jadi, dua natur ini bersatu dalam satu pribadi. Tapi, ini ada tapinya. Keduanya bersatu tanpa bercampur jadi sesuatu yang baru, tanpa mengubah keilahian jadi kemanusiaan atau sebaliknya, tanpa membagi Yesus jadi dua oknum yang beda, dan tanpa pernah bisa terpisah satu sama lain. Keempat batasan ini jadi pagar pelindung supaya misteri ini nggak disederhanakan secara keliru. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan teologi ribet dari zaman baheula, apa sih gunanya buat saya sekarang? Jawabannya, penting banget. Justru ini sangat relevan. Mari kita lihat kenapa formula ini begitu krusial. Nah, disinilah letak pentingnya.
Supaya bisa menyelamatkan kita, manusia, Yesus harus 100% manusia, biar dia bisa jadi wakil kita yang sah dan benar-benar mati gantiin kita. Tapi di saat yang sama, dia juga harus 100% Allah, supaya pengorbanan satu orang itu punya nilai yang tak terbatas, cukup buat nebus dosa seluruh umat manusia. Dua-duanya mutlak perlu, kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Dan bukan cuma itu loh, dengan menegaskan bahwa dia itu satu pribadi, bukan dua, ajaran ini menjaga iman kita pada satu Tuhan. Umat Kristen itu nggak menyembah dua Yesus yang beda, satu yang ilahi, satu yang manusiawi, tapi kita menyembah satu Tuhan dan Juru Selamat yang sama. Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih intinya yang perlu kita bawa pulang? Apa kesimpulan utamanya? Inilah rangkuman lengkapnya. Pertama, Yesus Kristus adalah satu pribadi tunggal. Kedua, pribadi ini punya dua natur yang lengkap dan berbeda, ilahi dan manusiawi. Dan ketiga, kedua natur ini bersatu dengan sempurna dalam satu pribadi itu tanpa pernah tercampur, berubah, terbagi, atau terpisah. Itulah jantung dari Kristologi Ortodoks. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Gimana bisa ya sebuah definisi teologis yang dirumuskan lebih dari 1500 tahun yang lalu, terus punya dampak yang begitu mendalam dan bahkan membentuk cara pandang serta keyakinan miliaran orang di seluruh dunia sampai detik ini?